Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat 40 hari Prapaskah yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat ke-44 sampai ayat ke-49. Saya akan membacakan yaitu ayat yang ke-44 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Amin. Godly Family yang dikasih Tuhan, nama Yesus berkuasa. Di sini dikatakan bahwa firman yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menyampaikan kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya bahwa seluruh kitab para nabi atau kitab Musa dan kitab Mazmur yang membahas tentang pribadinya harus digenapi. Nama Yesus berkuasa untuk menggenapi kitab para nabi, karena dia adalah firman yang menjadi manusia dan yang telah mati, bangkit, dan menyampaikan berita keselamatan di dalam pribadinya. Pribadi yang berkuasa ini pribadi yang sanggup menggenapi firman, sehingga tidak ada satu firman Tuhan yang gagal karena tergenapi oleh pribadi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Godly Family, kita melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus yang pernah disampaikan kepada para murid sebelum kematiannya digenapi ketika bangkit dari kematian, bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Berikutnya di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, pengampunan dosa, pertobatan, dan keselamatan diberikan. Barang siapa datang dalam pertobatan di hadapan Tuhan Yesus, ada pengampunan dan keselamatan. Ini berita yang besar, berita yang memberi pengharapan bagi manusia yang berdosa, bagi manusia yang jatuh di dalam dosa. Bukan akhir kehidupan mereka, tetapi masih ada pengharapan, karena di dalam nama Yesus berita pengampunan dosa itu tersedia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Berikutnya juga, setiap orang percaya yang telah menerima pengampunan dan menerima janji keselamatan adalah saksi
saksi Tuhan. Sebagai saksi, Tuhan meneguhkan dengan kuasa-Nya. Dia mengurapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Sehingga kesaksian orang percaya tentang pribadi Yesus yang berkuasa, mengampuni dosa, dan memberi keselamatan itu terjadi dan bisa diterima oleh orang-orang yang membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan atas kuasa-Nya di dalam kehidupan umat-Nya. Mari kita menjalani hidup dengan takut dan gentar akan nama Yesus yang penuh kuasa, dengan sukacita dalam pengharapan, karena Dia menyertai kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa nama Tuhan Yesus yang kami sembah, nama yang penuh kuasa, dan nama itu nama Allah yang kami kenal. Kami terus menyerahkan kehidupan kami di hadapan-Mu, karena kami tahu bersama Tuhan kami sanggup melalui berbagai tantangan dalam hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.